wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Ayadiningsih, NIM 1925-11562, mahasiswi semester 6, kelas C, program studi S1 Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Pelaka. Di sini saya akan memaparkan penyakit epilepsi dan bagaimana cara menyelesaikan kasus penyakit epilepsi menggunakan metode SOAP. Epilepsi didefinisikan sebagai suatu keadaan yang ditandai oleh bangkitan atau seizure berulang sebagai akibat dari adanya gangguan fungsi otak secara intermiten yang disebabkan oleh lepas muatan listrik abnormal dan berlebihan di neuron-neuron secara paroksimal dan disebabkan oleh berbagai etiologi. Seizure adalah perubahan perilaku sementara karena perangsangan populasi neuron-neuron otak yang terganggu bersamaan dan denyut. Seizure dapat bersifat non-epileptik jika terjadi pada otak normal karena berbagai penanganan seperti elektroshock normal karena berbagai atau konvulsan kimiawi yang bersifat epileptik jika terjadi tanpa pemicu yang jelas. Sindrom epilepsi adalah sekumpulan gejala dan tanda klinik epilepsi yang terjadi secara bersama-sama yang berhubungan dengan etiologi, umur, awitan atau onset, jenis bangkitan, faktor pencetus, dan kronisitas. Epilepsi menunjukkan suatu gangguan fungsi otak yang ditandai dengan terjadinya seizure secara berkala dan tidak dapat diperkirakan. Penyebab terjadinya epilepsi yaitu dapat disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, aktivitas saraf abnormal akibat proses patologis yang mempengaruhi otak. Yang kedua, adanya gangguan biokimia atau metabolik dan lesi mikroskopik di otak akibat trauma otak pada saat lahir atau cedera lain. Yang ketiga, pada bayi, penyebab paling sering adalah asfiksi atau hipoksia waktu lahir, trauma intrakranial waktu lahir, gangguan metabolik, malformasi kongenital pada otak atau infeksi. Yang keempat, pada anak-anak dan remaja mayoritas adalah epilepsi idiopatik pada umur 5-6 tahun yang disebabkan karena febrile. Yang terakhir adalah pada usia dewasa, penyebab lebih bervariasi yaitu idiopatik karena birth atau trauma, cedera kepala, tumor otak sekitar usia 30-50 tahun, dan penyakit cerebrovaskular lebih dari 50 tahun. Mekanisme terjadinya epilepsi yaitu dimulai dengan adanya gangguan fungsi membran yang mudah dilalui oleh ion kalsium dan ion natrium, sehingga ion kalsium dan ion natrium di ekstraseluler, kemudian di intraseluler, kemudian ion kalsium diletupkan dan terjadi depolarisasi sehingga dilepaskan dan terjadi muatan listrik yang berlebihan sehingga terjadinya epilepsi. Adapun klasifikasi epilepsi yaitu berdasarkan tanda klinik. Epilepsi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kejang umum atau generalized seizure, yaitu jika aktivasi terjadi pada kedua hemisfera otak secara bersama-sama. Yang kedua yaitu kejang parsial atau vokal, yaitu kejang yang dimulai dari daerah tertentu pada otak. Faktor resiko terjadinya epilepsi disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, prenatal, yaitu umur ibu saat hamil terlalu muda, sekitar 35 tahun, kehamilan dengan eklamsia dan hipertensi, kehamilan primapara atau multipara, dan pemakaian bahan toksit. Untuk natal terjadinya asfiksia, bayi dengan berat badan lahir rendah, kurang dari 2.500 gram, kelahiran prematur atau postmatur, partus lama, dan persalinan dengan alat. Untuk postnatal, faktor terjadinya epilepsi dapat disebabkan oleh kejang berupa demam, trauma kepala, infeksi sistem saraf pusat, dan gangguan metabolik. Adapun tanda dan gejala terjadinya epilepsi yaitu yang pertama, kebingungan sementara, yang kedua, mata kosong menatap satu titik terlalu lama, yang ketiga, gerakan menyentak tak terkendali pada tangan dan kaki, yang keempat, hilang kesadaran sepenuhnya atau sementara, yang kelima, terjadinya kekakuan otot, yang keenam,
gemetar atau kejang pada sebagian anggota tubuh atau keseluruhan tubuh. Dan yang terakhir adalah kejang yang diikuti oleh tubuh memegang dan hilang kesadaran secara tiba-tiba yang bisa menyebabkan orang tersebut tiba-tiba terjatuh. Untuk mendiagnosa penyakit epilepsi dapat dilakukan dengan anamnesis, yaitu seperti pola atau bentuk serangan, lama serangan, gejala sebelum, selama dan pasca serangan, frekuensi serangan, faktor pencetus, ada atau tidak penyakit lain yang sedang diderita, usia saat serangan pertama, riwayat kehamilan, persalinan dan perkembangan, serta riwayat epilepsi dalam keluarga. Untuk pemeriksaan fisik umum itu berupa trauma kepala, infeksi telinga atau sinus, gangguan neurologik vokal, ada tidaknya keterlambatan perkembangan organomegali, dan perbedaan ukuran antara anggota tubuh yang dapat menunjukkan awal gangguan pertumbuhan otak unilateral. Selanjutnya, kasus epilepsi dan cara penanganan kasus epilepsi menggunakan metode SOAP. Di sini, pasien atas nama Nyonya Resti Andriani berusia 15 tahun dengan berat badan 50 kg dan tinggi badan 150 cm. Dibawa ke rumah sakit karena mengalami kejang sebelum masuk rumah sakit. Kejang berlangsung kurang lebih 10 menit. Saat kejang, seluruh tubuh kaku, kedua tangan dan kaki lurus ke depan, badan melengkung ke depan, kedua mata melirik ke atas. Setelah kejang, anak sadar dan langsung muntah serta lemas. Pusing yang dirasa seperti berputar, nyeri pada ulu hati dan nafsu makan menurun. Ketika sampai di rumah sakit, pasien mengalami kejang kembali seperti gejala di atas. Adapun riwayat penyakit dahulu, yaitu sebelumnya pasien tidak pernah kejang. 1 tahun yang lalu, pasien mengalami kecelakaan dengan benturan di kepala. Saat jatuh, kepala bagian belakang terbentur dan sesaat setelah jatuh, anak tersebut muntah. Semenjak kecelakaan itu, anak sering mengeluh pusing dan muntah. Riwayat penyakit keluarga. Di keluarga tidak ada yang pernah kejang seperti ini. Untuk riwayat pengobatan, belum pernah berobat sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/70 mm air raksa, nadi 80 per menit, kuat, cukup dan regular, RR yaitu 23 per menit, suhu 39 derajat Celcius, berat badan 50 kg dan tinggi badan 167 cm. Untuk pemeriksaan darah, basofil didapatkan hasil yaitu 0,35%, eosinofil yaitu 1,2%, neutrofil 82,1%, limfosit 10,4%, dan monosit 7,7%. Untuk elektrolit, natriumnya didapatkan hasil 14 mmol per liter, kalium 4,25 mmol per liter, dan kalsium 120 mmol per liter. Adapun penyelesaian kasus menggunakan metode SOAP. Yang pertama, subjektif. Pada bagian ini, riwayat pasien dicantumkan pada bagian subjektif yang meliputi penyebab utama penyakit, keluhan utama, gejala penyakit, dan riwayat penyakit pasien. Dari kasus tersebut didapatkan data bahwa pasien atas nama Nyonya Resti Andriani berusia 15 tahun dengan berat badan 50 kg dan tinggi badan 150 cm. Dibawa ke rumah sakit karena mengalami kejang sebelum masuk rumah sakit. Kejang terjadi pada siang hari, berlangsung kurang lebih 10 menit. Seluruh tubuh kaku, kedua tangan dan kaki lurus ke depan, badan melengkung ke depan, kedua mata melirik ke atas. Setelah kejang, anak sadar dan langsung muntah serta lemas. Pusing yang dirasa seperti berputar, nyeri pada ulu hati dan nafsu makan menurun. 1 tahun yang lalu, pasien mengalami kecelakaan dengan benturan di kepala sehingga menyebabkan muntah dan sering pusing. Pasien juga didiagnosi penyakit epilepsi vokal.
Pada bagian objektif dari catatan SOAP berisi tentang hasil pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital. Dari kasus tersebut didapatkan pemeriksaan fisik yaitu tekanan darah 120/70 mm Ayraksa, nadi 80 per menit, kuat cukup dan regular, RR yaitu 23 per menit, suhu 39 derajat Celcius, berat badan 50 kg, tinggi badan 150 cm. Sementara pemeriksaan darah didapatkan basofil yaitu 0,35%, eosinofil 1,2%, neutrofil 82,1%, limfosit 10,4% dan monosit 7,7%. Untuk elektrolitnya didapatkan natrium yaitu 14 mmol per liter, kalium 4,25 mmol per liter, dan kalsium 120 mmol per liter. Pada bagian asesmen atau penilaian keadaan berisi tentang diagnosis kerja, diagnosis diferensial atau dengan kata lain terkait dengan problem pasien, termasuk mengkaji DRP yang didapatkan dari menggabungkan penilaian subjektif dan objektif. Dari kasus tersebut didapatkan asesmen yaitu pada problem pertama terjadinya epilepsi fokal atau parsial kompleks, pada problem kedua adanya nyeri, dan problem 3 yaitu terjadinya infeksi. Terapi yang diberikan yaitu ceftriaxone, phenytoin, asam folat, dan paracetamol. Ceftriaxone bekerja dengan cara menginhibisi sintesis dinding sel bakteri. DRP-nya tidak ada. Rekomendasinya yaitu diberikan monitoring yaitu efektivitasnya digunakan untuk mengobati dan mencegah infeksi bakteri. Efek samping obat yaitu bengkak, sakit kepala, mual muntah, diare, ruam kulit, aritmia, dan sesak nafas. Untuk phenytoin bekerja sebagai antikonvulsan dengan cara meningkatkan efflux atau menurunkan influx ion natrium di membran neuron pada korteks motorik. DRP-nya tidak ada. Rekomendasinya itu diberikan. Monitoring efektivitasnya itu untuk mencegah dan meredakan kejang pada penderita epilepsi. ESO yaitu atau efek samping obatnya yaitu sakit kepala, vertigo, mual muntah, sembelit, denyut jantung lambat, memar, dan nistagmus. Untuk asam folat bekerja dengan vitamin B12 dan vitamin C dalam membantu tubuh untuk memecah, menggunakan sekaligus membentuk protein baru. DRP-nya itu dia termasuk dalam DRP kategori 6, dosis terlalu tinggi. Rekomendasinya itu diberikan tetapi dosisnya diturunkan. Untuk efektivitasnya itu membantu tubuh memproduksi dan mempertahankan sel-sel baru serta mengatasi depresi. Efek samping obat yaitu perut kembung, mual, dan nafsu makan berkurang, gatal-gatal, biduran, serta anafilaksis. Untuk paracetamol bekerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin, suatu zat peradangan dan pemicu demam, dan terutama bekerja di otak. DRP-nya tidak ada. Rekomendasinya itu diberikan monitoring efektivitas yaitu untuk menurunkan demam dan mengobati rasa sakit dengan intensitas ringan hingga sedang. Efek samping obat yaitu alergi, tekanan darah rendah, denyut jantung cepat, kerusakan hati, dan ginjal. Selanjutnya yaitu plan atau rencana asuhan adalah rencana untuk menegakkan diagnosis seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, rencana terapi seperti tindakan, diet, atau obat-obat yang diberikan, dan rencana monitoring yang berupa pengukuran tensi, nadi, dan suhu. Dari kasus tersebut didapatkan plannya yaitu yang pertama, lanjutkan penggunaan ceftriaxone. Yang kedua, lanjutkan penggunaan phenytoin untuk mencegah terjadinya epilepsi. Yang ketiga, lanjutkan penggunaan paracetamol. Yang keempat, lanjutkan pemberian asam folat tetapi dosisnya dikurangi menjadi 1 mg per hari. Selanjutnya yaitu hindari faktor pencetus epilepsi seperti stres emosional, istirahat yang cukup, dan terakhir adalah edukasi pasien agar sebisa mungkin mengenali dan tahu bila ada tanda dan gejala terjadinya epilepsi. Itulah tadi pemaparan dan penjelasan mengenai penyakit epilepsi dan cara menyelesaikan kasus epilepsi dengan metode SOAP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.